Pernah nggak sih ngerasa susah banget buat narik perhatian siswa di kelas yang isinya anak-anak yang udah melek gawai? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gimana TIK atau teknologi itu bukan cuma tantangan, tapi justru bisa jadi solusi super buat kelas modern. Yuk kita mulai? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Siswa kita sekarang itu kan digital natives ya. Mereka tuh udah biasa banget sama informasi yang serba instan dan visual. Jadi, metode ngajar yang cuma satu arah rasanya seringkali udah nggak cukup lagi. Terus gimana dong cara kita beradaptasi? Jawabannya ada di pemanfaatan teknologi yang cerdas di dalam kelas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kelas di era digital. Jadi sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu paham dulu nih seberapa besar perubahannya. Ini bukan lagi soal papan tulis lawan proyektor, tapi ini soal pergeseran mendasar tentang cara siswa kita berinteraksi dengan dunia. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada kelas tradisional yang mungkin terkesan kaku dan terstruktur. Di sisi lain, ada dunia siswa kita sekarang yang kolaboratif, visual banget, dan semuanya serba cepat. Nah, metode ngajar yang pasif seringkali gagal jadi jembatan di antara keduanya. Disinilah peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK jadi penghubungnya. Lanjut ke bagian kedua, mengenal perangkat TIK. Istilah TIK ini kedengarannya mungkin agak teknis ya, ribet gitu. Tapi coba deh bayangin ini sebagai kotak perkakas digital buat para guru modern. Yuk kita bongkar sama-sama, kita lihat apa aja isinya. Gampangnya gini, TIK itu ya semua teknologi yang kita pakai buat ngolah, nyimpan, dan nyampein informasi. Ini tuh semacam ekosistem yang isinya ada perangkat geras, perangkat lunak, dan tentunya jaringan yang nyambungin semuanya. Cara paling gampang buat paham TIK itu ya dengan menganggapnya sebagai kotak peralatan digital seorang guru. Kotak ini punya 3 bagian utama yang saling melengkapi satu sama lain buat menciptakan pengalaman belajar yang jauh lebih dinamis. Oke, isi pertama dari kotak perkakas kita adalah perangkat keras. Ini semua alat fisik yang bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Mulai dari komputer buat ngerancang pelajaran yang keren, proyektor buat nampilin ide biar lebih jelas, sampai tablet yang bikin belajar jadi lebih personal dan bisa di mana aja. Selanjutnya, ada perangkat lunak, ini otaknya. Program dan aplikasi yang bikin semua perangkat keras tadi jadi hidup. Dari PowerPoint biar presentasi jadi menarik, Google Classroom buat ngelola tugas jadi gampang, sampai aplikasi seru kayak Kahoot yang bisa bikin ujian jadi kayak main game. Nah, ini nih mesin kreatifnya. Dan komponen terakhir yang jadi lem perekat semuanya, jaringan internet. Internet ini bukan lagi sekedar alat, tapi udah jadi gerbang menuju perpustakaan dunia yang tanpa batas. Internet inilah yang bikin kelas kita bisa nyambung ke sumber ilmu dari mana aja dan kerja bareng tanpa kenal batas ruang dan waktu. Kita masuk bagian ketiga, kekuatan TIK di kelas. Oke, sekarang kita udah tahu nih alat-alatnya apa aja. Pertanyaan berikutnya adalah, emang apa sih dampak nyatanya di kelas kalau semua alat ini kita pakai dengan efektif? Dampak yang pertama, dan ini yang paling kelihatan, adalah motivasi. Kuncinya bukan cuma sekedar pakai game, tapi kita menerapkan prinsip gamifikasi. Kayak ada sistem poin, dapat lencana, atau papan peringkat. Hal-hal kayak gini tuh bisa ngebangkitin semangat kompetisi yang sehat. Belajar nggak lagi pasif, tapi jadi sebuah tantangan seru yang mereka nikmati. TIK ini juga bisa jadi penerjemah konsep yang canggih banget. Coba deh bayangin ngejelasin siklus air atau sistem tata surya. Kalau cuma pakai gambar di buku, kadang abstrak ya. Nah, dengan simulasi interaktif atau video, konsep yang rumit tadi jadi kelihatan nyata dan gampang banget dipahami. TIK bikin yang kompleks jadi simple. Selain itu, TIK duda seakan-akan meruntuhkan tembok kelas. Belajar itu nggak lagi terbatas sama buku yang ada di rak perpustakaan. Cuma dengan beberapa klik, siswa bisa jalan-jalan ke museum virtual di Paris, baca jurnal penelitian dari Harvard, atau belajar langsung dari para ahli di seluruh dunia. Dunia benar-benar jadi ruang kelas mereka. Oke, bagian keempat, contoh praktis. Teorinya udah cukup, sekarang kita lihat yuk gimana TIK beraksi langsung di dalam kelas. Kita bayangin sebuah pelajaran sains di SD, gimana caranya kita bisa gabungin semua alat tadi jadi satu alur belajar yang utuh dan asyik. Nah, alurnya bisa kayak gini. Pertama, guru ngejelasin konsep dasar pakai presentasi PowerPoint yang interaktif, ada gambar dan animasinya. Biar materinya makin hidup, diputarlah video edukasi dari YouTube yang nunjukin prosesnya secara nyata. Terus, buat ngecek pemahaman dengan cara yang seru,
Satu kelas main kuis Kahoot bareng, pasti kompetitif. Terakhir, semua materi dan tugas dibagikan lewat Google Classroom biar bisa dipelajari lagi di rumah. Jadi, semua alat bekerja bareng, menciptakan satu pengalaman belajar yang mulus dan menarik banget. Tentu saja, menerapkan semua ini nggak selamanya gampang. Penting banget buat kita untuk tetap realistis dan sadar akan tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Yap, perjalanannya memang nggak selalu mulus. Manfaatnya jelas banget. Siswa jadi lebih termotivasi, materi jadi lebih gampang dipahami. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata sama tantangannya. Mungkin fasilitasnya terbatas, atau bisa jadi gurunya yang butuh pelatihan tambahan. Justru dengan mengakui tantangan ini, kita jadi tahu langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasinya. Dan inilah inti dari semuanya. Tujuannya itu bukan sekedar biar guru jago pakai PowerPoint atau aplikasi lainnya. Tujuannya jauh lebih besar dari itu, yaitu untuk membekali siswa dengan keterampilan yang benar-benar mereka butuhkan untuk sukses di dunia yang makin digital. Ini semua adalah tentang persiapan untuk masa depan. Revolusi kelas digital ini sudah ada di depan mata kita. Pertanyaannya bukan lagi jika ini akan terjadi, tapi bagaimana kita bisa jadi bagian darinya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda. Langkah apa yang akan Anda ambil selanjutnya untuk mempersiapkan siswa Anda menghadapi masa depan? Dunia menanti mereka, dan persiapannya dimulai dari kita.